Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Project UAS Pemrograman Python dari Universitas Duta Bangsa dari kelas SI 24A1. Anggota kami, saya Ridwan Fikri Setiawan dengan NIM 24010123 dan Saya Muhammad Fatah Perdana dengan NIM 24010116. di sini tujuan pembuatan video bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman dasar yang diampu oleh Bapak Mutarom SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat atau pengantar. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas pemrograman dasar dengan tema implementasi perulangan dan percabangan dalam bahasa pemrograman Python dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman dasar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhtarom SESkom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman dasar, rekan-rekan mahasiswa yang telah memberi dukungan, serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Latar belakang. Dalam era digitalisasi saat ini, program menjadi keterampilan fundamental yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Khususnya dalam bidang teknologi informasi, Python sebagai salah satu bahasa pemrograman yang paling populer menawarkan sintaks yang mudah dipahami dan memiliki berbagai aplikasi dalam dunia nyata. Perulangan dan percabangan merupakan dua konsep dasar dalam pemrograman yang sangat penting untuk dikuasai. Kedua konsep ini merupakan fondasi dalam pengembangan algoritma dan pemecahan masalah pemrograman. Melalui tugas ini, kami akan mendemonstrasikan pemahaman kami tentang implementasi perulangan dan percabangan dalam Python. Rumusan masalah. Dalam penyusun laporan ini, kami akan membahas beberapa permasalahan terkait pemahaman dan penerapan kode program Python, khususnya dalam konteks perulangan dan percabangan. Pertama, kami akan mengidentifikasikan dan menjelaskan sintaks-sintaks yang digunakan dalam struktur perulangan Python seperti for dan while, termasuk di dalamnya penggunaan range, breaks, dan continue. Kedua, kami akan menguraikan berbagai sintaks dalam struktur percabangan seperti penggunaan if, elif, dan else. Ketiga, kami akan menjelaskan fungsi dan cara kerja dari setiap kode tersebut, disertai dengan contoh penerapan cara kerja dari setiap kode tersebut, disertai dengan contoh penerapan dalam program sederhana untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif tentang bagaimana setiap kode bekerja dan bagaimana cara menggunakannya dengan tepat dalam pengembangan program Python. Tujuan penulisan laporan. Pembuatan laporan ini memiliki tujuan utama untuk mendemonstrasikan pemahaman dan penguasaan kami terhadap konsep perulangan dan percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Melalui laporan ini, kami berupaya untuk menunjukkan kemampuan dalam mengimplementasikan struktur perulangan dan percabangan yang efektif, serta bagaimana mengintegrasikan dengan konsep-konsep pemrograman lainnya. Laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemrograman dasar mahasiswa melalui praktik langsung dalam pengembangan program. Selain itu, penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan penilaian ujian akhir semester mata kuliah pemrograman dasar yang akan menjadi evaluasi terhadap pemahaman dan kemampuan kami dalam menerapkan konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari selama perkuliahan. Bahasa pemrograman merupakan sistem notasi yang digunakan untuk menulis program komputer, dapat berupa teks maupun grafis. Dalam perkembangannya, bahasa pemrograman telah mengalami evolusi melalui 5 generasi, dimulai dari Machine Language Gen 1, Assembly Language
Gen 2 High Level Program Language seperti C dan Pascal. Gen 3 Fourth Generation Language seperti SQL. Gen 4 hingga Programming Language Based Object Oriented and Web Developed. Gen 5 berdasarkan tingkatnya, bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kategori utama. Bahasa tingkat tinggi yang mendekati bahasa manusia seperti Python, Java, dan PHP. Bahasa tingkat menengah yang dapat berperan ganda seperti C++, Rust, dan Go. Bahasa tingkat rendah yang berorientasi pada bahasa mesin seperti Assembly. Setiap tingkatan memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan program dan tingkat kompleksitas yang diinginkan. Bahasa pemrograman Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh Guido van Rossum yang pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python dirancang dengan filosofi yang menekankan keterbacaan kode melalui penggunaan identasi yang terstruktur dan sintaks yang sederhana, membuatnya ideal untuk pemula dan profesional. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman dan dilengkapi dengan pustaka standar yang kaya untuk berbagai keperluan seperti pengolahan data, pengembangan web, kecerdasan buatan, dan analisa data. Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer karena fleksibilitasnya yang tinggi dan kemampuannya untuk digunakan dalam berbagai bidang aplikasi serta komunitas yang besar dan aktif, terus mengembangkan berbagai pustaka dan framework yang bermanfaat. Langkah-langkah menginstal bahasa pemrograman Python. 1. Siapkan laptop, bisa menggunakan Windows 7, 8, 11, 10, atau 11. Untuk memproses installnya tidak berbeda. 2. Python atau aplikasi mentahan bisa didownload melalui halaman https://www.python.org/download. 3. Centang pada dua pilihan pada komponen checkbox-nya. 4. Klik Install Now, tunggu sampai tampil pesan kotak dialog. Dalam prosesnya penginstalannya, user hanya menekan tombol Next untuk melanjutkan proses penginstalan software Python-nya sampai proses selesai dengan tampilan proses kotak dialog. Selanjutnya tekan tombol Close untuk keluar dari penginstalan program Python-nya. Untuk mengecek versi Python, bisa buka command Chrome dan ketikkan Python main version, lalu tekan tombol Enter. Langkah-langkah menginstal Visual Studio Code. Visual Studio Code atau aplikasi mentahan bisa didownload melalui halaman https://codevisualstudio.com/download. Jika sudah klik linknya, berikut gambar untuk cara mengunduh aplikasi tersebut. Download file sesuai dengan sistem operasi yang digunakan Windows, Mac, atau Linux. Klik Accept the agreement, klik tombol Next 3 kali sehingga tampil kotak dialog sebagaimana berikut. Pilih 5 kotak checkbox lalu tekan tombol Next. Tekan tombol Install maka proses penginstalan dimulai dan tunggu sampai selesai prosesnya dengan tampil kotak dialog komplit. Tekan tombol Finish untuk mengakhiri penginstalan software Visual Studio Code. Program perulangan, submateri perulangan for range, program struk pembelian barang. Baris pertama menampilkan sama dengan, baris kedua menampilkan teks program struk pembelian barang, baris ketiga menampilkan sama dengan. Selanjutnya, variabel barang adalah array yang masih kosong. Selanjutnya, variabel jumlah barang meminta untuk
input jumlah barang yang ingin dibeli dalam bentuk int atau angka. For i dalam range jumlah barang, menampilkan teks masukkan data barang ke i plus 1. Selanjutnya, variabel nama meminta untuk menginputkan nama barang. Selanjut, variabel harga meminta untuk memasukkan harga barang dalam bentuk int. Jumlah barang, variabel jumlah barang meminta untuk menginputkan jumlah barang yang ingin dibeli dalam bentuk int. Barang.append memasukkan variabel nama, harga, dan jumlah ke teks ke array nama, array harga, dan array jumlah. Print nomor nama barang, harga, jumlah, dan total harga. Print strip. Lanjut, variabel total bayar memiliki nilai awal 0. For i item in enumerate barang start dari 1. Total harga item harga dikali item jumlah. Variabel total bayar ditambah sama dengan total harga. Print i untuk nomor dengan jarak 3, item nama dengan jarak 15, item harga dengan jarak 7, item jumlah dengan jarak 5, dan total harga dengan jarak 10. Print strip. Print total bayar, variabel total bayar. Variabel bayar sama dengan input bayar dalam bentuk int. Variabel sisa sama dengan bayar dikurangi variabel total bayar. Print sisa yang berisi variabel sisa. Untuk hasil ada di output program. Selanjutnya, program perulangan while. Program tebak angka 1 sampai 100. Pertama import random. Print sama dengan print teks aplikasi tebak angka 1 sampai 100. Print sama dengan variabel angka rahasia sama dengan random.radian 1 sampai 100. Variabel percobaan dimulai dari 0. Variabel maksimal percobaan memiliki nilai 5. Print teks saya telah memilih angka antara 1 sampai 100. Anda memiliki 5 kesempatan untuk menebaknya. While percobaan kurang dari maksimal percobaan, try tebakan, variabel tebakan, input tebakan Anda dalam bentuk angka. Variabel percobaan plus sama dengan 1. Escape value error. Jika input yang dimasukkan bukan sebuah angka, maka akan menampilkan teks input harus berupa angka. Dan lanjut continue. If tebakan kurang dari angka rahasia menampilkan teks terlalu rendah, coba lagi. If tebakan lebih besar dari angka rahasia menampilkan teks terlalu tinggi, coba lagi. Jika tebakan benar akan menampilkan teks selamat Anda menebak angka dengan benar dalam beberapa percobaan lalu berhenti. Jika percobaan sudah habis dan angka belum bisa ditebak dengan benar, akan menampilkan teks maaf, Anda telah mencapai batas maksimal percobaan. Angka yang benar adalah menampilkan
angka rahasianya. Untuk hasilnya ada di output sebelahnya. Program perulangan continue, program penjumlahan. Pertama, menampilkan sama dengan. Kedua, menampilkan teks program penjumlahan. Ketiga, menampilkan sama dengan. Angka positif adalah berupa array yang masih kosong. Untuk variabel total memiliki nilai masih kosong. While true memasukkan angka positif bebas ketik. Jika angka yang dimasukkan -1, break, program akan berhenti. Jika angka yang dimasukkan 0, akan continue atau lanjut. Jika angka kurang dari 0, hanya angka positif akan menampilkan teks hanya angka positif yang diterima. Continue atau lanjut. Angka yang tadi dimasukkan .append angka total plus sama dengan angka exit value error. Jika yang dimasukkan tadi tidak berupa sebuah angka, akan menampilkan teks input tidak valid, harap memasukkan angka yang benar. Lanjut, print menampilkan teks angka positif yang dimasukkan. Variabel angka positif. Lanjut, menampilkan teks total jumlah angka positif. Menampilkan variabel nilai dari variabel total. Untuk hasil ada di output. Lanjut, perulangan break. Password yang benar adalah Python 123. Untuk nilai dari variabel percobaan adalah 0 dan nilai maksimal percobaan adalah 3. Lanjut, menampilkan teks selamat datang, silakan masukkan password Anda. While percobaan lebih kecil dari maksimal percobaan, akan meminta input masukkan password. Jika password benar sesuai dengan password benar, maka menampilkan teks login berhasil, selamat datang, dan break atau berhenti. Jika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan variabel password benar, maka percobaan akan ditambah 1 dan menampilkan password salah. Anda memiliki maksimal percobaan dikurangi percobaan tersisa. Jika nilai percobaan sama dengan nilai maksimal percobaan, akan menampilkan teks akses diblokir, Anda telah melewati batas percobaan dan program akan terhenti. Program percabangan. Kode program percabangan Python. Program kalkulator. Pada baris pertama, print sama dengan baris kedua kalkulator sederhana, baris keempat sama dengan, maka akan menampilkan kalkulator sederhana. Baris kelima while true, baris keenam n integer masukkan angka pertama, n berupa variabel angka pertama. Lalu baris ketujuh akan a sama dengan integer input masukkan angka kedua. A sama dengan variabel untuk angka kedua. Baris ke-8 perhitungan, input masukkan perhitungan sama dengan atau kurang atau bagi atau kali sama dengan. Print sama dengan if perhitungan sama dengan plus, print hasil penjumlahan angka pertama tambah angka kedua sama dengan angka pertama ditambah dengan angka kedua. Jika perhitungan sama dengan kali, jika perhitungan sama dengan kurang,
Print hasil dari perulangan. Pengurangan angka pertama dikurang angka kedua sama dengan hasil angka pertama dikurang angka kedua. Elif perhitungan sama dengan titik 2 atau bagi. Print hasil dari pembagian angka pertama dibagi angka kedua. Hasil sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Else perhitungan sama dengan kali. Print hasil dari perkalian angka pertama dikali angka kedua sama dengan angka pertama kali angka kedua. Ulang. Input apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi? Jika iya, maka dia akan mengulang. Jika tidak, maka akan berhenti. If ulangi sama dengan n, maka jika inputan sama dengan n, maka print terima kasih, lalu program akan berhenti. Contoh output dari kode program tersebut adalah sebagai berikut. Simpulan, laporan ini membahas implementasi perulangan dan percabangan dalam bahasa pemrograman Python. Beberapa poin penting yang dibahas. 1. Python dipilih sebagai bahasa pembelajaran karena sintaksnya yang mudah dipahami dan memiliki banyak aplikasi di dunia nyata. 2. Laporan menjelaskan secara detail konsep dasar pemrograman, percabangan if, elif, else untuk pengambilan keputusan, perulangan for, while dengan fungsi tambahan seperti range, break, dan continue. 3. Disertakan juga panduan lengkap instalasi Python dan Visual Studio Code sebagai lingkungan pengembangannya. 4. Setiap konsep dijelaskan dengan contoh program dan output yang memudahkan pemahaman. 5. Laporan ini berhasil mendemonstrasikan penerapan konsep perulangan dan percabangan dalam pemrograman Python yang merupakan fondasi penting dalam pengembangan algoritma dan pemecahan masalah pemrograman. Terima kasih. Sekian dari kami, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.